Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, Entok Medan Channel. Halo, apa kabar sahabat peternak entok seluruh Indonesia? Apa kabar semuanya? Agar channel ini semakin maju dan berkembang, jangan lupa di like, komen, dan subscribe video ini. Oke kawan-kawan sekalian, kali ini channel Entok Medan akan membawakan judul tentang lebih untung mana, sistem pembibitan atau pembesaran. Oke teman-teman sekalian, simak video ini tanpa di skip-skip ya, agar kawan-kawan sekalian paham yang mana yang lebih baik dari sistem pembibitan atau sistem pembesaran. Oke, saya jelaskan. Yang pertama ialah di sistem pembibitan. Apa itu sistem pembibitan? Sistem pembibitan adalah kita beternak entok itu memelihara indukan dan basor, kita kawinkan atau kita breeding sehingga menghasilkan anakan entok kawan-kawan sekalian. Jadi tujuannya ialah kita untuk menghasilkan anakan entok sebanyak-banyaknya teman-teman sekalian. Itu di sistem pembibitan, yang mana setelah kita sudah menghasilkan anakan entok, lalu kita menjual anakan entoknya kawan-kawan sekalian. Nah, itulah penjelasan dari sistem pembibitan. Nah, sekali ini kita langsung masuk di pengertian di sistem pembesaran. Sistem pembesaran bagaimana? Sistem pembesaran ialah kita membesarkan anakan entok sampai usia panen ataupun sampai dengan usia 4 bulan, 3 bulan, yang mana sudah masuk kilogram. Jadi kita menjualnya di harga per kilogram untuk dikonsumsi kawan-kawan sekalian. Bisa untuk dikonsumsi, bisa untuk dibesarkan kembali, bisa juga kita besarkan sampai dengan basor dan indukan kembali. Nah, kita lanjut lagi ke sistem pembibitan. Sistem pembibitan menurut saya itu cukup menguntungkan juga teman-teman sekalian, yang mana ia tidak terlalu panjang durasinya. Kalau sistem pembesaran kan durasinya bisa sampai 4 bulanan, 3 bulanan. Nah, kalau di sistem pembibitan ini kita hanya menghabiskan waktu lebih kurang itu 1,5 bulan sampai dengan 2 bulan maksimalnya. Nah, karena di sistem pembibitan maka kita harus memiliki indukan yang cukup banyak, karena memang kan kita menghasilkan cuan ataupun keuntungannya itu dari anakan entoknya. Saat ini pasaran anakan entok di area Medan itu di harga 12.000 sampai dengan 13.000 rupiah di usia 1 mingguan teman-teman sekalian. Nah, di area Medan ini anakan entok itu sangat kekurangan teman-teman sekalian. Sangat kekurangannya, konsumen banyak tapi anakan entoknya kurang, karena memang menurut saya ini peternak di area Medan ini ataupun Medan Binjai sudah mulai sedikit sekali teman-teman sekalian. Entok, permintaan entok tinggi tapi peternaknya sedikit. Nah, jadi ini bisa dijadikan peluang usaha teman-teman sekalian untuk beternak entok di sistem pembibitan. Nah, untuk di sistem pembibitan ini teman-teman sekalian, jika ingin beternak di sistem pembibitan itu minimal memiliki 10 ekor indukan. Itu sangat sedikit teman-teman sekalian, tapi standarnya itu 30 ekor sampai dengan 50 ekor indukan, sehingga kita bisa mendapatkan hasil per 1 bulan sekali teman-teman sekalian. Contohnya 1 bulan sekali kita menghasilkan 100 ekor anakan entok, 200 ekor anakan entok. Nah, di situ baru kelihatan hasilnya. Nah, bisa kita lihat di usia 1 minggu sekarang ini itu anakan entok harga 12 sampai dengan 13.000. Kita buat saja di harga tertinggi 13.000 rupiah teman-teman sekalian. Kalau kita memiliki anakan entok 100 ekor maka kita sudah menghasilkan 1.300.000, karena kan 13.000 dikali 100 ekor teman-teman sekalian, 1.300.000. Nah, untuk pakan sistem pembibitan ini malah justru lebih sedikit dibandingkan sistem pembibitan, karena sistem pembibitan ini lebih sedikit pakannya dibanding sistem pembesaran, karena memang kita hanya memberikan pakan indukan dan basor, yang mana indukan dan basor pakannya kurang, tidak terlalu banyak menurut pendapat saya teman-teman sekalian. Nah, jadi untuk kawan-kawan sekalian yang kesulitan menjual anakan entok bisa hubungi WhatsApp saya, akan saya beli dengan harga yang akan kita sepakati nantinya. Khusus untuk daerah Medan Binjai bisa saya layani atau bisa saya beli teman-teman sekalian. Mau berapa ekor pun kalau anakan entok itu bisa saya terima teman-teman sekalian, dalam catatan anakan entoknya sehat-sehat semuanya. Bisa saya cek ke kandang, kita lihat sama-sama anakan entoknya sehat. Untuk kawan-kawan sekalian yang memesan anakan entok di saya itu sekarang memang lagi kosong-kosongnya, dan juga memang pemesanan itu sangat full teman-teman sekalian. Bukannya saya nggak jual, tapi memang lagi kosong barangnya kawan-kawan. Nah, untuk di sistem pembibitan menurut saya itu sangat menguntungkan, yang mana
waktu pemanenannya itu sangat singkat. Dan juga jika teman-teman sekalian memelihara anakan entoknya tadi dari usia 1 minggu sampai dengan 1 bulan, harganya sudah beda teman-teman sekalian. Di usia 1 bulan di area Medan ini harganya 20.000 sampai dengan 25.000 rupiah per ekornya. Jadi menurut saya sistem pembibitan ini sangat menguntungkan. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan kita selanjutnya di sistem pembesaran. Nah, di sistem pembesaran teman-teman sekalian itu yang belum memiliki indukan ataupun belum memiliki anakan entok sendiri dan belum bisa menghasilkan anakan entok sendiri di kandang, itu lebih baik membeli anakan entok lebih kurang 100 ekoran sampai dengan 50 ekoran saja. Menurut saya untuk kawan-kawan sekalian yang masih belajar, 30 ekor anakan entok saja. Nah, di situ sekarang area Medan itu harga Rp13.000 per ekornya. Nah, di sistem pembesaran ini teman-teman sekalian itu diwajibkan memelihara anakan entok khusus pejantan. Kenapa khusus pejantan? Agar saat proses penjualannya itu harganya tinggi dan gampang untuk pemasarannya. Dari sektor pemasaran, mau itu dikonsumsi dan juga dipelihara kembali, entok ini sangat tinggi peminatnya kawan-kawan sekalian. Nah, kalau 30 ekor kita besarkan itu sampai dengan maksimalnya di bobot 2,5 kg sampai dengan 29. Ada juga yang mencapai 3 kg tapi jarang teman-teman sekalian. Tergantung pakan yang kita berikan. Jika kita full pakan pabrikan bisa sampai 3 kg, tapi hitung-hitungannya menurut saya tidak dapat teman-teman, ataupun bisa dibilang kurang kena lah harga pasarannya nanti kita beli pakan pabrikan. Kalau sistem pembesaran ini kawan-kawan harus pintar-pintar mendapat pakan alternatif, yang mana pakan alternatif tersebut tinggi akan protein dan serat dan juga karbohidratnya teman-teman sekalian. Jadi pada saat kita pembesaran, pembentukan postur daging, tulang dan bulunya cepat terpenuhi, ataupun kalau bulunya dia cepat nutup semua. Nah, kalau di area Medan ini kalau bulunya sudah nutup semua, sudah layak untuk jual per kilogram ataupun sudah bisa dikonsumsi. Di sistem pembesaran ini kita wajib mengenakan target ataupun memiliki target. Nah, target kita mau berapa bulan panen? 3 bulankah, 4 bulankah, 5 bulankah? Yang penting teman-teman sekalian harus tahu kapan hari panen yang pas, ataupun kapan bulan berapa harga entok itu pas tinggi-tingginya. Nah, kawan-kawan sekalian bisa memulai di bulan Lebaran, boleh teman-teman sekalian. Tahun baru lebih bagus di tahun baru kawan-kawan sekalian. Nah, jika kawan-kawan sekalian beternak entok di tahun ingin memanen di tahun baru, maka teman-teman sekalian 4 bulan sebelum tahun baru kawan-kawan sekalian itu sudah memasukkan bibit entoknya, sehingga pada saat tahun baru nanti bibit teman-teman sekalian itu sudah layak untuk dijual di hari yang pas, di harga yang tingginya di area Medan maupun Binjai. Itu harganya tinggi-tinggi kali kawan-kawan sekalian pada saat itu. Dan juga kawan-kawan sekalian bisa menuai keuntungan dengan maksimal. Nah, di sistem pembesaran ini saran saya itu panen di bobot 27-28 teman-teman sekalian di usia 4 bulanan. Nah, di usia segitu pasaran Medan itu per kilogramnya itu 50.000. Kalau kita jual di bobot 2,5 kg saja per ekornya kita sudah mendapatkan Rp125.000 kawan-kawan sekalian. Nah, 10 ekor, kalau 10 ekor saja kita menjual sudah dapat Rp1.250.000. Nah, kalau kita memelihara 30 ekor kawan-kawan sekalian bisa mendapatkan Rp3.600.000. Nah, kawan-kawan bisa anggap itu sebagai celengan ataupun bongkar celengan lah kawan-kawan sekalian pada saat tahun baru. Kan lumayan ada tambah-tambahan dana di tahun baru. Nah, menurut saya juga beternak entok di sistem pembesaran ini juga sangat-sangat menguntungkan, yang mana kita bisa menghasilkan keuntungan lebih tinggi dibandingkan entok sistem pembibitan. Tapi sistem pembesaran ini memakan waktu yang cukup lama dan cukup panjang. Jadi kos pakan juga harus pintar-pintar kita tekan dengan pakan-pakan alternatif yang kawan-kawan sekalian kuasai, seperti kalau di kandang channel entok Medan dengan insang lele, dedak padi, dan juga sayur-sayuran seperti kol yang sudah tidak layak dikonsumsi manusia, di pajak-pajak ada, di kede-kede ada, di kede-kede sayur-sayuran tuh banyak teman-teman sekalian, kita bisa minta. Nah, di situ kita beli juga boleh, kita sistem kontrak per bulan juga boleh. Kalau memang banyak sekali sayur-sayuran yang tidak layak dipakai itu
dalam satu harinya bisa mencapai 10 kg, 50 kg, itu bisa kawan-kawan sekalian ambil teman-teman sekalian untuk pakan alternatifnya, sehingga kos pakan kita ataupun biaya pakan kita selama sebulan itu bisa rendah. Intinya kita tidak mengeluarkan uang lagi dari kantong kita lagi teman-teman sekalian. Jadi pintar-pintarlah dalam proses pembesaran ini, karena memang saya akui entok, basor ataupun pembesaran ini di usia 3 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan itu entok kita memang pakannya itu sangat banyak teman-teman sekalian, lebih banyak bahkan daripada indukan dan basor. Jadi pintar-pintarlah teman-teman sekalian. Nah, jangan ragu lagi dalam beternak entok ini. Jika teman-teman sekalian memang kesulitan dalam proses pemasaran, ayo hubungi WhatsApp saya kawan-kawan sekalian, jangan ragu. Di situ kita bisa bicara harga yang mana harga tersebut bisa kita sepakati dan kita dealkan, sehingga teman-teman sekalian bisa menjual barang dengan mudah tanpa harus menjual hasil panen kawan-kawan sekalian itu langsung ke pajak, karena kadang-kadang ke pajak ini harganya jauh lebih murah teman-teman sekalian. Harus pintar-pintarlah teman-teman sekalian itu memasarkan hasil panen, sehingga teman-teman sekalian bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal. Jadi sudah saya jawab ya pertanyaan teman-teman sekalian tentang lebih untung mana, sistem pembesaran atau pembibitan. Itu tergantung kawan-kawan sekalian pilih sistem pembibitan atau pembesaran. Menurut saya keduanya sama-sama menguntungkan, tidak ada yang rugi. Intinya yang mana kawan-kawan sekalian suka, yang mana kawan-kawan sekalian yakini, itu ternakan saja kawan-kawan sekalian. Yang penting kawan-kawan sekalian dalam berusaha itu yakin saja. Kalau yakin jalan nih, jangan dengar kata orang. Intinya punya kandang, punya lahan, punya modal, langsung saja mulai teman-teman sekalian. Yang penting kawan-kawan sekalian itu rajin belajar dari media sosial, ataupun kawan-kawan sekalian tuh terjun langsung ke lapangan, tanya jawab dengan para peternak yang ada di daerah kawan-kawan sekalian, sehingga kawan-kawan sekalian itu tidak bingung lagi dalam proses pembesaran entok pembibitan entok. Jadi semuanya kita bahas secara jelas di video ini ya kawan-kawan sekalian. Oke, sekian dulu dari channel Entok Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.